Pergantian cuaca yang tidak menentu menyebabkan rentan terjangkitnya penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Seperti yang terjadi di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di Brebes, Jawa Tengah. Saat ini, kasus DBD marak, terutama di kalangan anak-anak yang menjalani perawatan. Seperti halnya di RSUD Brebes, meskipun di awal bulan Desember baru ada 5 pasien yang dirawat akibat DBD, namun dalam 3 bulan terakhir hingga akhir November, sudah ada 204 pasien DBD yang dirawat. 2 di antaranya yang merupakan anak-anak meninggal dunia. Kemarin sekitar 64, sebelumnya November, Oktober berarti 66, yang agak tinggi itu di bulan September ya, 74 pasien. Alhamdulillah sih bulan kemarin nggak ada yang meninggal. Bu, itu faktornya apa sih sebenarnya? Pergantian musim. Musim. Kalau kita kan daerah endemis ya, di Indonesia itu, dan Brebes termasuk endemis, itu setiap sepanjang tahun selalu ada, dan peningkatan biasanya di pergantian musim. Antara kemarau penghujan atau penghujan ke kemarau, itu biasanya dia peningkatan kasusnya di bulan-bulan. Salah satu pasien yang saat ini dirawat adalah Asraf, bocah 11 tahun asal Kelurahan Pasar Batang, Brebes, yang awalnya mengalami demam tinggi dan keluar darah dari hidung hingga disertai keringat dingin. Beruntung, pasien segera mendapatkan perawatan sehingga kondisinya saat ini sudah mulai membaik. DBD. Itu awalnya gimana, Bu? Sampai dirawat? Awalnya ya panas terus udah diobatin ke dokter desa kan, terus udah sembuh, udah turun panasnya. Cuma kembali lagi keluar darah, mimisen sama bintik-bintik merah. Jadi saya langsung ke rumah sakit di lab. Patir jadinya dibawa ke rumah sakit. Terus kan keringetnya udah bercocoran kan. Terus udah dingin menggigil kan. Jadinya ke bawah sini. Sementara itu, data dari Dinas Kesehatan Brebes menunjukkan bahwa selama 11 bulan terakhir telah tercatat 2033 kasus DBD dengan sebagian besar penderita adalah anak-anak dan balita. Bahkan, 11 di antaranya meninggal dunia akibat terlambat mendapatkan penanganan medis. Terima kasih, ini masuk bulan Desember. Kita sudah mengalami musim penghujan, tapi ini juga kadang ada panas juga, sehingga kondisi cuaca seperti ini juga patut kita waspadai, karena tentunya ada perindukan nyamuk karena ada genangan air, sehingga masyarakat juga harus waspada menghindari adanya genangan air yang mungkin nanti jadi perindukan sarang nyamuk, terutama demam berdarah, karena suka di tempat yang airnya bening jernih ya, sehingga warga diharapkan tetap melaksanakan 3M dan PSN-nya. Jadi pemberantasan sarang nyamuk dan juga tadi menguras, mengubur ya, sama menghindari gigitan nyamuk. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan sampai nanti kalau ada demam itu juga harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, barangkali terutama demam tinggi. Bu, ini kan dalam 1 tahun terakhir ini, Bu, menjelang akhir tahun ini kan sudah dalam 10 bulan ada 11 orang meninggal dunia. Itu rata-rata anak-anak ya? Iya, kebanyakan anak-anak. Itu faktornya apa, Bu? Kenapa sampai meninggal dunia, Bu? Ya, mungkin kondisi pada saat dibawa dirujuk ini mungkin agak terlambat ya, sehingga sudah pada kondisi yang tadi ada yang DSS, mengalami shock. Jadi mestinya sudah harus mendapatkan penanganan ya, tapi karena mungkin terlambat tidak segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Ya mestinya kalau ada demam tinggi, apalagi kondisinya mungkin naik turun, ini tentunya masyarakat harus segera memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Diperkirakan, penderita demam berdarah akan terus mengalami lonjakan hingga bulan April 2025 mendatang. Seiring
dengan meningkatnya intensitas hujan yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya pada bulan Januari dan Februari.